Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tajamulidi, NPM 7252100003. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas matematika, ekonomi dan bisnis. Eh, saya dari kelas manajemen C 2025. Di sini ada dua soal. Soal yang pertama itu adalah sebuah toko memberikan diskon ketika kaos turun dari Rp 120.000 menjadi Rp 80.000. Dari hasil survei, nilai kesediaan membayar rata-rata konsumen itu adalah Rp 140.000. Jadi berapa besar surplus konsumennya per orang? Di sini pertama-tama kita diketahui itu adalah PD 140 min Q. Yang ditanya di sini yang ditanya adalah SK jika P 120. Kedua adalah SK jika P-nya itu 80. Cara mengerjakan kita pertama-tama harus membuat kurva terlebih dahulu. Kenapa harus membuat kurva terlebih dahulu? Karena biar ke belakangnya kita gampang mengerjakan. Jadi cara menentukan kurvanya, kita pertama-tama itu harus menggunakan permisalan. Misal di sini P sama dengan 0. PD sama dengan 140 min Q. Di sini adalah 0. P-nya diubah menjadi 0. 140 min Q. Dan juga di sini kita pindah ruas. Q sama dengan 140 dan 0 kita pindah ruas ke belakang menjadi min 0. Jadi di sini adalah Q sama dengan 140 min dikurangi 0 adalah 140. Berarti di sini Q-nya adalah 140. Di sini cara mengetahui P-nya gimana? Kita membuat permisalan juga seperti Q sama dengan 0. Di sini PD sama dengan 140 min Q. Dan di sini adalah P sama dengan 140, kita Q-nya ubah menjadi 0. Di sini Q-nya 0. Jadi P sama dengan di sini 140 dikurangi 0 adalah 140. Berarti P-nya di sini 140. Kita buat garis ke 140. Set. Oke. Kita masuk ke yang ditanya. Di sini yang ditanya pertama adalah surplus konsumen jika P-nya 120. Cara mengerjakan kita adalah buat rumus seperti ini. PD sama dengan 140 min Q. Dan juga di sini di sini P-nya kita kan di sini adalah 120. Di sini adalah P-nya 120 sama dengan 140 min Q. Dan di sini Q sama dengan 140 min Q-nya 0. Jadi Q sama dengan di sini mohon maaf ini salah ya. Ini pindah ruas ke belakang, yang 120 ini pindah ke belakang menjadi min. Ini gimana? 120. Jadi 140 dikurangi 120 itu adalah 20. Berarti di sini sudah diketahui Q-nya 20. Di sini 20 Q-nya, dan P-nya kan sudah ada, berarti kita tinggal nulis di sini 120. Oke. Kita buat titik-titik dulu di sini ke bawah ke atas.
Cara mengetahui surplus konsumennya di sini, caranya itu menggunakan rumus seperti SK sama dengan 1/2 di sini kali alas kali tinggi. Nah, ini rumusnya. Diingat ya, ini rumusnya untuk mengetahui surplus konsumennya. Caranya kita seperti ini. Kita cara mengetahui yang ini. Yang surplus konsumennya yang ini. Caranya seperti ini. SK sama dengan 1/2, alasnya adalah 20. Iya benar. Alasnya di sini 20 dan tingginya di sini adalah 140 min 120. SK sama dengan 1/2, di sini turun 20, 140 dikurangi 120 itu adalah 20. SK sama dengan 1/2, 20 kali 20 itu 400. Di sini adalah SK 1 dikali 400 itu 400. 400 dibagi 2 itu adalah 200. Nah, berarti di sini adalah 200. Kita lanjut ke yang ditanya kedua. Jika SK-nya itu jika P-nya 80. Caranya sama seperti tadi juga di sini. P D sama dengan 140 min Q. Di sini kita kita yang 80 masukin P-nya di sini 80 sama dengan 140 min Q. Kita ini Q sama dengan 140 min 80. Jadi kita pindah ruas ini ke sini, terus ini ke sini. 80. Nah, 80. Oke. Sama dengan berarti di sini 140 dikurangi 80 itu adalah 60. Nah, di sini Q-nya sudah diketahui. Di sini Q-nya adalah 60. Terus P-nya berapa? P-nya 80 kan sudah ada ini. Kita tinggal nulis seperti yang 120 tadi. Kita buat ini titik-titik dulu ke sini. Nah, kita mencari surplus konsumennya yang ini. Caranya sama, kita membuat rumus SK 1/2 A kali alas kali tinggi. Caranya seperti ini ya. Aduh, sakit. SK sama dengan 1/2. Di sini adalah 60 dan juga dalam kurung 140 dan min berapa? Min 80 di sini, min 80. Alhamdulillah. SK sama dengan 1/2. Di sini kita 60 turun ke sini, terus 140 dikurangi 80 itu 60. SK lagi sama dengan 1/2. 60 kali 60 itu adalah 3.600. Ya, kita buat kayak yang tadi lagi. SK sama dengan 1 dikali 3.600 itu 3.600 dibagi 2, dibagi di sini sama dengan 1.800. Nah, di sini adalah 1.800. Berarti di sini surplus konsumennya adalah 1.800. Nah, di sini sudah selesai. Jadi jika terjadi penurunan harga itu kalau 120 surplus konsumennya itu adalah 200. Jika dari 120 turun menjadi 80.000 itu surplus konsumennya adalah 1.800. Jadi mungkin itu jawaban dari nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan ke soal yang kedua. Kita karena ini tidak cukup, kita
balik dulu ininya. Oke, di sini kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini soal yang kedua adalah seorang penjual online bersedia menjual sebuah tas dengan harga minimum 120.000. Namun karena tingginya permintaan, tas tersebut laku dengan harga 180.000. Jadi berapakah surplus produsen yang diperoleh penjual? Nah, di sini dari soal yang di atas diketahui di sini adalah PS 120 plus EKI. Sini plus EKI. Yang ditanya apa? Yang ditanya di sini adalah SP jika P-nya itu adalah 180. Kita terlebih pertama kita harus membuat grafik juga gini, biar nanti ke belakang kita enak membuat ininya. Cara kita mengetahui grafiknya, kita membuat permisalan 0. Di sini adalah P sama dengan 0. PS. Di sini adalah kita masukkan yang ini. 120 plus EK. Nah, di sini kita P-nya adalah 0. P 0 sama dengan 120 plus EK. Kita yang EKI ini kita pindah ruas ke belakang. Jadi karena EKI-nya di sini plus, kita berarti kalau kita pindah ruas ke belakang menjadi min EKI. Min EKI 120, dan di sini nolnya kita pindah ruas ke belakang dan menjadi min 0. Jadi min 0. Di sini kita min 1K sama dengan 120, dan Q di sini Q 120 dibagi min 1. Q 120 dibagi min 1 Q jadi min 120. Nah, kita cari yang permisalan Q sama dengan 0. Di sini Q sama dengan 0, PS 120 sama plus Q. Di sini kita P 120 plus Q-nya kita ubah jadi 0. Jadi P sama dengan 120 plus 0 itu adalah 120. Berarti di sini P-nya adalah 120. Kita tulis di sini 120. Baik, sudah ditulis di sini. Kita lanjut ke yang ditanya. Yang ditanya di sini SP jika P-nya 180. Jadi di sini PS. Nah, PS kita PS sama dengan 120 plus Q. Kita, ya Allah, astagfirullahaladzim. P-nya di sini masukin 100, berarti di sini P-nya 180 sama dengan 120 plus Q. Di sini kita pindah ruas, Q-nya pindah ruas ke belakang menjadi min Q. Jadi min Q 120. Dan di sini 180 kita pindah ruas ke belakang menjadi min 180. Jadi 180 di sini adalah min 1Q sama dengan 120 lagi di sini sudah ya. 120 dikurangi 180 itu adalah min 60. Oke? Di sini ingat min 60. Q sama dengan 60. Iya benar. Min 60 dibagi min 1. Q
sama dengan di sini berarti min 60 dibagi min 1 itu adalah berapa? Ya 60 guys. Kamu gimana? Nah, kita yang 60 kita tulis di Q. Berarti kan Q-nya kita sudah ditemukan di sini bahwasanya di sini Q-nya adalah 60. Kita tulis di sini 60 well. Karena P-nya sudah ada, kita tinggal nulis saja. P-nya berapa tadi? 180. Kita tulis di sini 180. Kita titik-titik ke sini. Oke, set. Nah, di sini kita buat apa? Garis ke sini. Karena kalau ini kalau permintaan kita itu naik. Jadi cara mencari di sini SP-nya surplus produsennya kita membuat apa namanya? Membuat kayak yang tadi, kayak yang soal yang pertama. Seperti ini anunya. SP sama dengan 1/2 A kali alas kali tinggi. Nah, jadi ini rumusnya. Kita pakai rumus yang seperti tadi di soal yang pertama. SP sama dengan 1/2. Kita masukin yang alasnya tadi itu adalah 60. Jadi kita buka kurung 180 di min 120. Set. SP sama dengan 1/2 60 turun 180 dikurangi 120 itu adalah 60. Nah, jadi SP 1/2 60 kali 60 berapa? 3600. Ingat itu ya, 3600. Kita SP lagi 1 dikali 3600 itu adalah 3600. Nah gini, 3600 di 3600 ini dibagi 2. Dibagi 2 itu adalah 1800. Nah ini hasilnya. Jadi berarti SP-nya di sini surplus konsumennya adalah berapa surplus konsumennya? Ya ini 1800 kita tulis di sini. Berarti kita sudah mengetahui yang ditanya di sini. Berarti kalau 180 jadi 120 itu adalah 1800. Nah, itu. Mungkin sudah mengerti ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dengan keterbatasan pengetahuan saya. Jadi kalau semisal ada kesalahan mohon dikoreksi lagi karena saya manusia. Bukan. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.